Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Maklumat Kebangsaan Kebangkitan Pergerakan 98. Kami, anak-anak bangsa yang terlibat dalam peristiwa Gerakan Mahasiswa 98, dalam rangka memperingati 25 tahun reformasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2023. Dengan ini menyampaikan maklumat kebangsaan kepada seluruh bangsa Indonesia. Kami aktivis Gerakan Mahasiswa 98 dengan ini menyatakan bahwa reformasi 98 telah gagal total karena sudah mengkhianati cita-cita reformasi. Bahkan lebih dari itu sudah mengkhianati cita-cita kemerdekaan seperti yang diamanatkan dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945. Atas kegagalan reformasi dengan segala kerendahan hati, kami meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Demi penyelamatan bangsa yang sedang diambang kehancuran di tengah permainan proksi kepentingan asing, kami, aktivis Gerakan Mahasiswa 98, tidak akan lagi bergerak sebagai aktivis, namun akan melanjutkan terus gerak juang kami sebagai pejuang yang memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang diamanatkan dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, berlandaskan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kami pejuang kebangkitan pergerakan 98 berjuang agar terkait hal-hal mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan dengan cara seksama bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai perwujudan dari upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks tata pergaulan dunia, kami pejuang kebangkitan pergerakan 98 dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, akan terus berjuang agar Indonesia bersetia menjalankan kesepakatan dasar sila hasil dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada 18 hingga 24 April 1955. Pejuang kebangkitan pergerakan 98 juga telah menempatkan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan terhadap seluruh aspek kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara yang harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya. Upaya pemiskinan terhadap pelaku kejahatan korupsi melalui perampasan aset mutlak perlu dilakukan. Tidak hanya akan memberikan efek jera kepada para koruptor, namun juga menjadikan negara Republik Indonesia sebagai Reichstag yang mampu memberikan rasa keadilan kepada seluruh warga bangsa. Pejuang kebangkitan pergerakan 98 juga terus berjuang menegakkan supremasi sipil. Hal-hal yang berpotensi menghadirkan kembali duifungsi TNI dan duifungsi Polri harus ditempatkan sebagai upaya jahat untuk mengembalikan rezim Orde Baru yang otoritarian dan despotis serta bersifat represif dan opresif, karena akan membunuh proses demokrasi, baik demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjut, Pergerakan Kebangkitan 98 akan terus melakukan konsolidasi kebangsaan dengan seluruh elemen dan komponen masyarakat, meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara, baik secara multidimensional
maupun interdisipliner guna terus mengingatkan akan adanya bahaya dan ancaman intervensi kepentingan asing yang berpotensi memunculkan konflik horizontal sehingga mengancam dan membahayakan kelangsungan negara republik. Untuk itu, pergerakan kebangkitan 98 akan terus membuka dialog dengan semua pihak untuk secara sinergis bersama-sama berjuang demi penyelamatan bangsa dalam bentuk karya-karya yang memberikan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap terus menjaga kelestarian alam dan kelangsungan ekosistem. Demikian maklumat kebangsaan ini kami sampaikan sebagai hasil dari proses evaluasi, introspeksi, retrospeksi, dan refleksi atas perjalanan 25 tahun reformasi dengan diilhami oleh semangat peringatan Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020. Jakarta, 20 Mei 2020. Pejuang Kebangkitan Pergerakan 98. Merdeka!